ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu apapun yang kalian usahakan itu dimudahkan. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga betah, semoga ya santai-santai aja lah di sini ya gitu. Terima kasih untuk like dan komennya juga. Untuk subscriber yang memang bermigrasi dari Telasdut ke channel ini, terima kasih juga, I love you so much, setia banget. Oke, kali ini Regina punya pick up file tentang kehidupanmu di 3 tahun mendatang. Oke, predictionnya nih, kehidupannya gimana ya 3 tahun ke depan. Apakah ada yang sudah menikah gitu kan? Apakah ada yang mencapai cita-citanya? Amin ya, semoga ada di sini. Oke. Di sini seperti biasa Regina siapkan 3 file. Yang pertama itu, file pertama itu ada kompas. File kedua ada ransel atau backpack. Yang ketiga ini ada kamera. Oke, seperti biasa, pilih dengan intuisi. Kalau misal kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah itu lanjut ke timestamp yang sudah aku sediakan, oke? Sampai jumpa di file kalian. Bye! Hello, ladies and gentlemen. Bagi kalian yang pilih file number 1, sorry kalau misal ada noise ya. Ini ada kompas. Mungkin kalian di 3 tahun ke depan itu udah tahu nih ke arah mana kalian mau hidup. Misi kalian apa, tujuan kalian apa, terus kalian juga bisa gitu loh, kayak bisa nemuin cara mungkin menarik rezeki yang baik itu seperti apa, kayak gitu. Sudah terlihat? Oke, di sini kita lihat ada balance, Archangel Zadkiel, ada Tree of Water, ada Page of Fire, ada Queen of Fire. Oke. Ya, jadi tiga tahun mendatang nih, gitu ya. Kalian lebih banyak berkooperasi ya, atau cooperation gitu, maksudnya kalian lebih banyak untuk ikutan kelompok-kelompok tertentu, mungkin kayak ikutan ya, kalau misalnya yang perempuan mungkin ikut kelompok-kelompok arisan yang kayak gitu ya, tapi kalau laki-laki mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang memang ngerjain suatu project gitu loh. Terus kalian juga lebih sering untuk kompromi nih sama orang ya, mungkin kalian awal-awal hidup, misalnya sekarang nih belum sering untuk kompromi sama orang lain, tapi kalian di 3 tahun mendatang itu sudah sering banget dan bisa banget diajak kompromi. Setelah itu kalian juga paham kalau ada divine timing atau segala sesuatu, mau project apapun itu ada perfect timingnya. Jadi kalau misalnya kata Tuhan belum, misalnya banyak hambatan gitu ya, belum diselesaikan ya, memang udah waktunya memang belum diselesaikan gitu. Tapi kalau misalnya seandainya memang sudah selesai, memang harus selesai gitu. Jadi kalian gak terlalu rusuh banget untuk nyelesain suatu project dalam waktu singkat kayak gitu. Terus di sini juga ada celebration nih, ada yang menikah, bukan menikah lagi tuh, menikah. Terus ada yang graduation, ada yang kelulusan nih gitu ya. Terus ada juga nih yang melahirkan gitu tuh ya, ada yang melahirkan juga. Terus ada yang happy nih gitu ya, happy banget gitu, karena mungkin salah satu dari keinginan terbesarnya sudah terwujud gitu loh. Ada yang mungkin yang pengen punya anak ya, melahirkan gitu kan, ada yang melahirkan, terus memang kepengen untuk menikah ya menikah gitu kan. Terus kalau misalnya ada yang pengen lulus dari kuliah, mau sekolah ya lulus gitu kan. Itu kan salah satu cita-cita terbesar manusia ya biasanya kayak gitu. Terus kalian juga di sini lebih outgoing atau lebih gampang nih gitu loh untuk berinteraksi sama orang, sosialisasi sama orang gitu. Mungkin kalau kamu sekarang tipikal yang suka di dalam cangkang atau diem aja di rumah gitu kan, no lab atau
gak jarang banget lah, jarang banget untuk komunikasi sama orang nih, kalian nanti di tiga tahun ke depan sudah bisa nih, sudah bisa ya easy going lah, gampang hangout sama orang gitu lebih sering, karena mungkin ada sesuatu dalam hidup kalian di 1 tahun atau 2 tahun ke depannya itu yang bikin kalian, memaksa kalian untuk keluar dari cangkang kalian gitu loh. Terus di sini ada juga kalian lebih confident, kalian lebih percaya diri untuk jalanin hidup kalian, terus kalian juga lebih percaya diri dengan bakat kalian, bakat kreatif kalian, terus kalian lebih rajin ya, lebih rajin. Mungkin awal-awal sekarang lebih sering rebahan, mungkin di 3 tahun ke depan kalian lebih rajin gitu loh, karena mungkin ngelihat ada sense kayak gini, kok saya gini-gini aja gitu. Nah kalian akhirnya berubah dan ya kalian lebih rajin kayak gitu. Terus kalian juga lebih banyak anugerah nih diturunkan sama beliau, karena kalian sudah mulai stabil, kalian sudah mulai balance untuk dari segala sisi ya, dari keuangan, terus cara kalian berpikir, cara kalian proses perasaan kalian pun kalian balance kayak gitu. Jadinya anugerahnya gampang datang nih. Ini 3 tahun teringan. Ini pile ringan banget. Terus kalian juga kalian tuh bisa nunjukin kreativitas kalian tanpa kehilangan identitas kalian kayak gitu loh. Kalau orang kan kalau misalnya kayak kalian punya kreativitas ini, tapi kalian terlalu dituntut untuk misalnya sama perusahaan untuk begini, jangan yang begini dong, harus begini, banyak tuntutan gitu loh ya. Nah tapi kalau kalian di sini kreativitas kalian itu benar-benar dikeluarkan tuh sesuai dengan diri kalian sendiri, jadi nggak ada campur tangan orang lain kayak gitu. Sorry kalau misalnya noise ya. Kayak gitu, kalian benar-benar independen, gak bergantung banget sama orang lain kayak gitu. Terus kalian juga di sini terlihat seperti orang yang memang gak bisa diremehkan sama orang lain. Jadi orang lain gak akan ngeremehkan kalian nih di 3 tahun yang akan datang, karena begini, aku ngeliatnya ada orang-orang yang memang di tahun-tahun ini kalian banyak banget banyak banget ujiannya, alias banyak banget ada yang diejek atau kayak yang direndahkan sama orang lain, tapi kamu bisa buktiin itu di 3 tahun ke depan. Itu jangka jauh ke waktu yang singkat banget sih menurut aku, dan itu memang bisa dibilang balas dendam yang cantik gitu loh. Ya seperti itu, karena kalian membuktikan sama orang lain kalau kalian tidak bisa diremehkan kayak gitu. Oke? Tuh kan celebration lagi tuh, kalian tuh ada perayaan di 3 tahun ke depan, itu ada perayaan. Jadi ada positive outcome yang memang kalian tuh udah ngusahain sesuatu nih, hasilnya tuh dirayakan nih di 3 tahun ke depan kayak gitu. Kalau ada yang menikah undang-undang ya guys. Terus sorry banget nih motor di depan. Jadi kesuksesan kalian itu sudah menunggu kalian di 3 tahun ke depan nih, sudah menunggu kalian guys. Jadi jangan dibiasain untuk sedih meratapi kehidupan, karena memang kesuksesan kalian sudah menunggu gitu. Ya kali kalian sedih-sedihan ya, ada passion, kalian bisa lebih semangat lagi ngejalanin apa yang kamu suka gitu loh. Jadi ini tuh tipikal-tipikal yang memang bisa ngelakuin segala sesuatunya itu sesuai dengan rulesnya kalian, dengan aturannya kalian. Jadi nggak ada satu orang pun yang bisa ngatur kamu di 3 tahun ke depan. Oke? Ada snake, ada the phoenix. Oke, sudah tidak ada lagi nih ular-ular berbisa di hidup kalian 3 tahun ke depan. Karena apa? Kalian di sini ya nggak ada musuh di sekitar kalian ya gitu tuh. Musuh-musuhnya ini justru malah tertampar dengan kalian karena kesuksesan kalian gitu. Terus kalian juga dilihatnya sebagai orang-orang yang pintar banget untuk membalikan situasi yang tadinya mungkin situasinya itu nyerang kamu, tiba-tiba dibalikan kembali ke orang yang nyerang kamu nih gitu. Terus kalian juga di sini ada new phase atau fase baru ya gitu di 3 tahun ke depan ini. Fase baru dan transformasi di mana kalian bertumbuh menjadi orang yang lebih baik kayak gitu. Yang enak banget gitu loh kalau misalnya diajak hangout gitu ya, enak banget kalau diajak temenan kayak gitu. Yang mungkin awalnya kalian coba dalam cangkang gitu, kalian terlalu nutup diri, tapi kalian nanti pas di 3 tahun ke depan itu kalian bisa dapetin temen banyak kayak gitu. Untuk zodiak di sini ada zodiak Libra, ada Scorpio,
Pisces, Cancer. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Jadi di sini ada water sign, ada fire sign, dan satu air sign itu adanya cuma Libra. Oke. Sekarang kita lihat inisial. Z, ada J, hihi, ada T, ada W, ada N, ada M, ada P, ada I, ada R. Oke, inisial jadi ada Z, ada J, ada T, ada N, ada W, ada I, ada M, ada P, ada R. Oke, itu dari inisialnya, inisial nama depan, nama tengah, nama belakang kamu. Terus kalau misalnya nggak ada, misalnya ya, ada di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku, Kadika, di description box. Sampai jumpa di reading Ragina selanjutnya. Bye! Hello ladies and gentlemen, bagi kalian yang pilih pile nomor 2, itu ada backpack atau tas. Mungkin kalian akan bepergian di 3 tahun ke depan, kalian bepergian dalam negeri atau luar negeri ya, siapa tahu. Sorry kalau misalnya ada noise ya, atau enggak, biasa. Kita lihat ada apa? Ada 2 of air. Ada 10 of air. Ada justice. Ada unity. Oke, jadi ini ungu kartunya spiritual. I think ini kemungkinan ada spiritual awakening. Oke, di sini bakalan 2-3 tahun ke depan ini kayaknya kalian bakal disuguhkan dengan hal-hal yang nge-trigger kalian sih lebih banyak, karena dari spiritual awakening itu biasanya ada hal-hal yang bikin kita gubrak-gabruk ya, yang bikin kita sedih, sakit hati, merasa capek, luar dalam, kayak gitu. Karena kalian bakal ngadepin itu, entah itu mungkin di tahun ini juga sudah ya, mungkin ya tahun ini, tahun depan, sampai 3 tahun ke depan. Tapi nanti sampai ke tahun ketiganya nih, justru di situ kalian bisa dapatkan keadilan di situ. Oke, jadi di sini kalian di sini kayak mungkin awal-awalnya nggak bisa buat keputusan yang bijak kayak gitu kan, akhirnya mungkin keuangan kalian berantakan, misalnya kayak kehidupan cinta kalian berantakan, mungkin kayak gitu, atau kehidupan normal kalian dengan orang lain itu agak berantakan gitu. Nah, karena memang kalau spiritual awakening itu sebelum kalian menemukan diri kamu sendiri, sebelum kalian paham betul kalian itu seperti apa dan cara kerja cakra kamu seperti apa gitu kan, cara kerja dari gen atau DNA kamu itu seperti apa, kamu belum bisa keluar dari situ gitu loh. Jadi tujuan dari spiritual awakening sendiri itu awakening kesadaran tentang spiritual kamu, jiwa kamu, tentang DNA kamu yang semacam itu ya, kalian harus bisa itu gitu loh. Dan kalian tuh kayak terlalu naif gitu loh, kayak kalau misalnya kalian ngadepin peristiwa atau ngadepin problem, kalian cuma kayak pura-pura nggak tahu gitu loh. Padahal ada problem tapi kalian pura-pura nggak tahu, dan itu yang bikin kalian pusing sendiri. Karena apa? Bukannya diselesaikan, malah dilewat gitu aja gitu kan. Nah, seperti itu. Terus tapi nanti setelah itu kalian ngadepin situasi di mana the end of difficult situation, atau situasinya akan berakhir fasenya, karena itu fase ya, sebuah fase itu pasti berakhir, ada endingnya gitu. Fasenya berakhir, setelah itu nanti ada perubahan gitu. Terus kayak kalian juga berharap kalau misalnya segala sesuatu yang sulit ini nantinya akan menjadi lebih baik ya, ada perubahan yang lebih baik, dan memang itu dikabulkan kayak gitu. Terus kalian juga recovering from an addictions, ini kayak kesembuhan ya, kayak sembuh dari
addiction atau ketergantungan kalian sama sesuatu. Mungkin kamu terlalu ketergantungan untuk stalking mantan misalnya kayak gitu, atau kamu terlalu ketergantungan sama seseorang gitu ya, atau kamu memang ketergantungan di reality, ketergantungan obat atau minuman segala macam. Kalian bisa bebas dari situ kayak gitu. Atau kalian ketergantungan untuk selalu minta validasi dari orang lain ya, jadi orang lain tuh harus ngasih kalian kayak penghargaan terus gitu loh gitu. Nah itu juga sebuah ketergantungan ya, karena percuma gitu kita minta validasi dari orang lain, berarti kita nggak sayang sama diri sendiri. Itulah kenapa kamu dikasih spiritual awakening, dihancurkan egonya, setelah itu kalian baru berakhir situasi sulitnya kayak gitu, dan kalian dapat keadilan gitu kan. Kalian tahu yang mana yang benar untuk diri kamu, yang mana yang tidak benar untuk diri kamu. Setelah itu kamu punya keyakinan yang lebih baik lagi, pemahaman tentang hidup itu lebih bagus lagi gitu kan. Dan kamu percaya, kamu pegang teguh hal-hal yang menurut kamu baik untuk kamu kayak gitu. Terus kamu juga di sini punya banyak pandangan ya, banyak pandangan atau ada wisdom yang lebih banyak gitu kan. Terus kamu juga bakal lebih sering bertemu dengan kelompok-kelompok orang yang memang spiritual gitu kan ya. Terus kamu juga ini punya mentor gitu, punya mentor yang memang ngarahin kamu, yang bisa keluarkan kamu dari kesetresan atau ke gubrak-gabrukan gitu kan, ke stresan spiritual awakening, atau bahkan di sini mungkin sampai ke dark night of the soul ya. Dark night of the soul itu udah habis banget, ada di lower point atau di titik terendah hidup kamu. Akhirnya kamu dapet mentor. Setelah itu dan kamu juga bisa dapetin yang memang sevibrasi sama kamu, teman-teman yang sevibrasi, yang teman yang bisa naikin vibrasi kamu dan bukan lintah energi, oke? Kayak gitu. Terus di sini ada freedom, di sini ada prosperity, oke? Jadi kalian di sini ada kebebasan setelah kalian merasakan hal-hal yang tidak enak. Setelah itu kalian maju ke keadilan dari Tuhan. Terus kalian juga maju juga ngikutin kata-kata mentor kalian misalnya kayak gitu ya. Terus ngikutin apa ya, tips-tips dari kelompok-kelompok spiritual kalian misalnya kayak gitu. Nah kalian dapat kebebasan untuk bisa berdiri sendiri, kebebasan untuk ngelakuin segala sesuatu tuh lebih ringan. Yang tadinya kalian kayak nggak bisa mutusin sesuatu dengan baik, sekarang kamu udah bisa memutuskan sesuatu dengan bijak kayak gitu. Akhirnya setelah semua ini kalian baru dapatkan uang uang, cinta, segala macam itu prosper ya. Jadi tuh segala sesuatunya dari segala sisi, uang, cinta, terus pekerjaan yang kayak gitu kalian baru dapatkan itu gitu. Jadi prosesnya awalnya rusuh dulu gitu, baru kalian dapetin ini. Kalian dapetin kok 3 tahun ke depan. Jadi jangan berpikir kalau kalian gak dapetin apa-apa, kalian dapet stres doang. Nggak, di 3 tahun ke depan kalian dapetin setelah melalui hal-hal sulit. Karena memang kalian mungkin tipikal yang batu ya. Mohon maaf nih. Jadi kalian keras kepala. Kalian kalau dikasih tahu sama orang tuh kayak masa sih gitu, kayak ya udahlah cuma angin lalu doang gitu. Akhirnya karena seperti itu akhirnya dikasih lah tamparan keras untuk kamu agar bangun gitu. Kamu gak balik ke situ kayak gitu. Terus ada love, ada clock. Oke, di 3 tahun ke depan ada nih cinta yang datang buat kalian kayak gitu, unconditional love. Mungkin twin flame kalian balik ke kalian, atau mungkin kalian union dengan soulmate kalian gitu ya, yang memang punya attraction atau ketertarikan yang kuat juga kayak gitu ya. Makanya wajar kenapa kalian dibenturkan dulu gitu ya. Kenapa unconditional love itu benar-benar pure, jadi nggak bisa dikontaminasi dengan hal-hal seperti ini, hal-hal yang ya pokoknya hal-hal yang ego segala macam itu nggak bisa kayak gitu. Makanya dihancurkan dulu untuk bisa si cinta ini masuk hidup kalian kayak gitu. Dipersiapkan dulu kaliannya. Gimana kalian mau dapat unconditional love kalau misalnya kalian masih acak-acakan gitu ibaratnya. Jadi dan masih ngikutin ego kalian kayak gitu. Kalian masih ketergantungan akan sesuatu gitu kan. Nah akhirnya ya wajar dibenturkan dulu. Dan di sini juga kalian
di sini tuh ada proses healing juga di 3 tahun ke depan. Proses healing mungkin ya namanya juga keluar dari hal-hal jelek ya, jadi wajar butuh waktu untuk healing gitu. Terus dan kalian punya waktu untuk diri sendiri juga sih sebenarnya, punya waktu untuk ngelihat ngaca dulu dalam diri ini apa yang salah gitu, apa yang mesti diubah kayak gitu. Kalian dikasih waktu untuk ngaca karena termasuknya beruntung lah gitu, karena beberapa orang di luar sana nggak sempet untuk ngaca ke diri sendiri, nggak punya waktu untuk diri sendiri, terlalu sibuk dengan kerjaannya, terlalu sibuk dengan dunia luarnya yang memang mencengkram mereka gitu kan. Kamu dikasih kesempatan ini luar biasa, bersyukurlah harusnya kayak gitu. Nggak semua orang bisa dapetin ini gitu. Oke. Untuk zodiak ini ada kuat banget di air sign, ada Libra, Aquarius, Gemini. Libranya kuat kayak begitu. Dan untuk ininya nih ya, untuk inisial ada Q, ada S, ada S, ada G, ada N, ada Y, ada D, ada Y lagi. Oke, jadi ada G, ada S, ada Q, ada N, ada D, ada Y. Itu tadi inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak sudah aku sebutkan, dan itu semuanya air sign atau Libra, Aquarius, dan Gemini. Oke, aku kira cukup. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik nih, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku, Kak Dika, di description box. Karena nanti aku bakalan cek tentang nama kalian, tanggal lahir kalian, segala macam chart kalian. Oke, sampai jumpa dengan readingan selanjutnya. Bye. Hello ladies and gentlemen, bagi kalian yang pilih pile nomor 3 itu ada camera. Camera itu identik dengan lensanya nih, aku malah ngeliat lensanya. Jadi kamu bisa ngeliat hidup itu dari lensa atau lensa yang lebih jelas kayak gitu. Lebih jelas ya. Apalagi kalau misalnya kamera dengan lensa yang megapikselnya berapa gitu kan, itu kan lebih jelas kayak gitu. 8 of air, ada 10 of earth, ada 4 of air, dan ada 9 of fire. Oke, jadi nanti di 3 tahun ke depan itu hati-hati dengan jebakan. Hati-hati dengan jebakan, hati-hati dengan jebakan ego terutama ya. Jebakan ego tuh kalian ibaratnya kayak nggak mau dengerin diri sendiri, kayak yang kamu terlalu nempatin standar kamu itu dengan standar orang lain kayak gitu. Standar sukses orang kan beda-beda, ada yang harus begini, ada yang harus begitu, harus ada yang ngelaluin ini, harus ngelaluin itu. Setiap orang beda-beda, tapi kamu pakai pasang standar orang lain kayak gitu. Orang lain harus mungkin dari sekolah harus kerja di Bonafit dan lain-lain, kamu juga ngikutin jalur itu, sebenarnya nggak bisa gitu loh. Jadi kamu hati-hati dengan itu, karena apa ya, itu yang bikin kamu tuh nantinya bakalan kurang percaya diri gitu loh sama diri kamu sendiri gitu loh. Kamu kurang percaya sama diri sendiri, terus kurang gimana ya, kurang self love nantinya kayak gitu ya. Hati-hati. Bukan berarti kamu nanti bakal kayak gini, tapi hati-hati. Hati-hati aja, ada tendensi doang kayak gitu. Terus tapi di 3 tahun ke depan itu, kalau kalian bisa seandainya berhasil nih untuk bisa bedain tahu sendiri diri kamu sendiri gitu kan, nggak pasang standar kamu dengan standar orang lain, justru kamu bisa dapetin a very happy family life, bener-bener bahagia banget hidupnya gitu kan, bareng sama keluarga gitu kan. Terus keamanan finansial juga kalian dapet kayak gitu. Kalian dapetin hal-hal magic di hal-hal kecil di hidupan gitu. Jadi kalian bisa nemuin magical things itu di hal-hal kecil justru. Misalnya kayak gitu, kayak mungkin tiba-tiba ada yang ngirimin, kamu pengen makan apa, tiba-tiba ada tetangga kamu ngirimin makanan kayak gitu kan. Terus misalnya kamu lagi kayak, aduh GoPay-nya habis nih saldonya gitu kan, tiba-tiba ada yang kirim kamu transfer dan itu nggak tahu dari siapa kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh
Itu tuh lebih sering nanti kamu nanti di 3 tahun ke depan ya. Terus kamu juga di sini punya waktu untuk istirahat tuh, kamu punya waktu untuk liburan kayak gitu ya. Terus kalian juga di sini bisa lebih connect lagi sih sama sama beliau-beliau tuh kayak jenisan spirit guide kamu mungkin kayak gitu, atau mungkin kamu lebih banyak doa, lebih banyak connect sama Tuhan kayak gitu, dan untuk mencapai suatu jawaban yang kalian pertanyakan kayak gitu ya. Terus kalian juga di sini punya waktu untuk kayak, jadi kalau kalian action itu nggak langsung action gitu aja, tapi kalian kayak banyak waktu untuk mikir dulu, banyak waktu untuk mempertimbangkan plus dan minusnya dari suatu situasi, akhirnya kamu baru memutuskan. Jadi lumayan bijak juga kalian di 3 tahun ke depan. Terus kalian di sini dihimbau untuk jangan menyerah. Kalaupun sekarang hidup kalian lagi nggak bagus, kalaupun kehidupan kalian serasa berat saat-saat ini, kalian diminta untuk jangan nyerah gitu kan. Kalian harus ambil hak kalian gitu kan, ibaratnya kalian harus berani, kalian harus percaya sama diri kalian sendiri. Hak kalian untuk bahagia, hak kalian ini, hak kalian tadi untuk bahagia, untuk punya keamanan finansial gitu kan, keamanan keuangan kayak gitu, kalian harus klaim itu, kalian harus ambil itu. Gimana kalau misalnya kalian seandainya kamu nyerah, kamu nggak mungkin dapetin ini semua. Jadi tolong jangan nyerah, higher self kalian bilang jangan nyerah gitu, oke? Jadi kalian harus bisa jaga nih, harus bisa jaga hadiah kalian kayak gitu. Ada balance, ada healer. Oke, di sini mungkin aduh, kameranya kenapa tuh? Jadi kalian di sini udah bisa balance nih antara hidup kalian tentang pekerjaan, tentang segala sesuatu gitu kan, yang sifatnya 3D dengan 5D-nya kalian, atau mungkin inner ya, nggak mungkin nggak mesti 5D, tapi kayak inner dan outer kalian itu balance kayak gitu. Jadi kalian bisa relax ngadepin sesuatu yang tadinya mungkin sekarang nggak tahu nih caranya untuk membatasi diri kalian sendiri, kayak terlalu kayak nggak enakan sama orang, terus kayak terlalu ya kalau misalnya orang minta tolong apa kalian tolongin kayak gitu, padahal kalian lagi sibuk juga kayak gitu, jadi nggak bisa bilang enggak kayak gitu. Nah kalian nanti di 3 tahun ke depan tahu batasan kalian, seberapa banyak orang bisa ngerepotin kalian kayak gitu, seberapa banyak orang itu bisa nyakitin kalian kayak gitu. Jadi kalian punya batasan sendiri, kalian tahu batasan kalian. Terus kalian juga punya powerful healing gifts, jadi kalian punya healing ya, healing, kalian punya bakat healing yang bakal kebuka kayak gitu. Terus jadi kalian diminta untuk tetap jalanin kata hati gitu ya, karena segala healer itu biasanya hatinya atau emotion yang jalan kayak gitu kan. Karena jadi kalian harus bisa seimbangin itu juga kayak gitu. As a healer ya, kalian healer. Terus ada karmic relationship dan love call. Oke, jadi mungkin kalian di 3 tahun ke depan itu nantinya entah itu kalian bakal dihadapkan dengan karmic relationship, tapi kalau misalnya kalian di tahun-tahun ini sudah berhadapan dengan karmic relationship, berarti di 3 tahun ke depan nanti kamu sudah terbebas dari dia ini, dari karmic relationship kalian. Tapi kalau misalnya kalian di sepanjang tahun 2021 ini kalian gak ketemu dengan karmic relationship, sorry noise-nya, kemungkinan kalian di 3 tahun ke depan itu bakal ketemu dengan karmic relationship. Jadi wajar kalau misalnya ada warning di sini, awas terjebak, awas jebakan, karena mungkin jebakan karmik ini gitu tuh ya. Kalau misalnya kalian di 2021 nggak ketemu karmik, oke? Wanti-wanti. Terus karmik itu bukan berarti sesuatu yang bisa kita ini kan, bukan sesuatu yang bisa kita cegah gitu tuh. Itu kan memang pelajaran dari beliau kan, pelajaran dari Tuhan. Jadi diterima gitu tuh kalau memang dia datang. Terus di sini juga ada someone nih, ada orang yang confessing atau orang yang nembak kamu mungkin, atau ngajak kamu nikah misalnya kayak gitu. Ada nih orang itu. Love call. Jadi dia mengekspresikan rasa cintanya ke kamu kayak gitu. Oke, untuk ininya ya, untuk zodiaknya di sini ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Aries, Leo, Sagittarius. Itu tadi zodiaknya. Terus di sini ada inisialnya, ada D, ada N, ada Y,
ada W, ada J, ada K. Oke, inisialnya ada D, ada Y, ada N, ada W, ada J, ada K. Ini bisa inisial kamu atau inisial nanti orang yang bakalan mengekspresikan cintanya mungkin gitu ya. Kalau misalnya nggak ada mungkin di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke. Aku kira cukup untuk PL3. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku, Kadika, di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Bye bye. Have a nice day.